Yang cowok, halo. Yang cewek, hai. Semuanya siap untuk rukun? Semuanya siap menjadi wirausahawan? Simak baik-baik semua materi dari narasumber saat ini, diresum nanti dimasukkan ke aplikasi. Saya memantau lewat aplikasi, baik narasimu maupun hasil akhirnya nanti kan ada nilai yang dimasukkan di rapot, ya. Jangan lupa semua proses kita ini nanti dipertanggungjawabkan ke provinsi dalam bentuk nilai. Jadi tidak ada yang bicara sendiri, semuanya serius. Kegiatan ini dibiayai dengan dana BOS, ya, biaya untuk operasional sekolah, tidak gratis. Oleh karena itu kita harus manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Selamat untuk melakukan kegiatan P5 tema kewirausahaan. Nanti ketemu lagi di Basar, ya, karena karya kalian akan dipamerkan besok mulai tanggal 4 sampai tanggal 8. Saya nanti akan incep-incep, tak tukoni siji-siji, jangan khawatir, ya. Berikan karya terbaikmu dengan bimbingan Pak Yahya dan Mas Angga, Bu Yati dan semua tim P5. Terima kasih atas semangatnya, tetap semangat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tuti atas semangat dan sambutannya. Saya yakin tambah semangat, ya. Kita ke materi yang pertama langsung saja dari Pak Nur Yahya Hanafi. Monggo dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Subhanallah. Apa? Siapa kita? Siapa kita? Hari ini kalian mengikuti kegiatan kelima dengan tema kewirausahaan, ya. Dimana nanti acaranya Bapak sebenarnya menyampaikan mengenai apa itu kewirausahaan atau entrepreneurship. Namun karena waktunya sedikit, nanti Bapak tolong, ya. Ini materi saya beri waktu sekitar 15 menit. Kalau kasih tahu kalau misalnya sudah sampai 15 menit, ya, gitu. Belum mulai, ya. Nah, sebelum kita mulai, PKWU kewirausahaan itu juga punya yel sendiri, ya. Dia di depan. Sukses muda, dijawab saya bisa, yakin bisa, pasti bisa. Oke, kodenya gini. Sukses muda, saya bisa, yakin bisa, pasti bisa. Oke, siap? Oke, sukses muda, pasti bisa. Tepuk tangan semuanya. Oke, yang belakang nanti saya minta untuk sendiri, ya. Belakang belum ada actionnya. Oke, saya mulai dari diri pertama. Bahwasanya di sini saya beri judul Bangun Jiwa Entrepreneurship di Usia Muda, ya. Oke. Ya. Konsep pertama kali kalian akan bertanya mengenai entrepreneurship. Nah, ini saya sudah kasih definisinya, ya. Entrepreneurship, kemampuan kreativitas inovasi yang dijadikan dasar kiat dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses. Itu dari Suryana 2008 halaman 2, ya. Mengapa kok dikatakan entrepreneur itu harus kreatif dan inovatif? Ada yang tahu?
tahu? Ya. Kenapa? Benar, ya. Kita bisa kreatif dan inovatif untuk mencari peluang menuju sukses. Ya. Siapa yang sukses? Yaitu entrepreneurnya. Nah, siapa entrepreneur itu? Jangan nyaru dulu, coba. Siapa entrepreneur itu? Oke, ya. Di sini entrepreneur itu adalah orang yang mempunyai kemampuan. Ya, kemampuan apa? Yaitu kreatif dan inovatif. Ya. Jadi menilai kesempatan bisnis dan mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan dari apa yang sudah ada dan mengambil tindakan yang tepat untuk memastikan kesuksesannya sendiri. Gitu, ya. Sudah paham nggak entrepreneurnya? Siapa entrepreneurnya? Di sini siapa? Ayo tunjukkan di sini siapa yang menjadi entrepreneur? Gak ada. Tadi katanya ada. Belum tahu namanya entrepreneur siapa? Pengusaha. Tadi katanya pengusaha, pengusaha. Kok gak ada yang terjadi? Coba ulang ya. Siapa menjadi entrepreneur? Baru 10%. Yang belakang, siapa mau jadi entrepreneur? Ternyata masih mamang ya, belum tahu entrepreneur itu apa ya. Oke, saya lanjut. Halo. Yuk. Nah ini pendapat dari Suryanto 2009 ya, dari mulai halaman 5 sampai 6 mengemukakan ciri dan sifat entrepreneur. Di antara kalian ini yang ada dalam ciri-ciri itu maka disebut sebagai entrepreneur. Paham? Yang pertama, percaya diri dan apakah kalian optimis? Duh, loyo semua. Saya sudah keluar suara keras nih. Ya, kalau untuk keras habis nanti gantikan ya. Sudah berapa menit? 5 menit, kurang 10 menit. Mas Duh, cepat sekali. Ya, oke, saya teruskan ya. Percaya diri, berorientasi pada tugas dan hasil, berani mengambil resiko, menyukai tantangan, kepemimpinan, kedisiplinan, ya, dan berorientasi masa depan, jujur dan tekun. Kira-kira ciri-ciri tersebut salah satunya ada dalam diri kalian atau tidak? Ada. Oke, tepuk tangan semuanya. Ya, walaupun beberapa tapi tetap kita munculkan sampai keseluruhan. Ya, silahkan. Ya, tolong dicatat, nanti diamati, kemudian direnungi apakah diri kalian sudah termasuk di dalamnya. Kalau sudah termasuk di dalamnya, berarti tinggal mengolah, ya, menjadikan seorang entrepreneur yang beneran. Ya, saat ini kalian baru mencari jati diri menjadi seorang entrepreneur. Selanjutnya, oke. Dasar yang perlu disiapkan untuk memulai sebuah bisnis. Ya, yang pertama, tulisannya terlalu kecil buat kalian. Menetapkan jenis usaha. Harus menetapkan jenis usaha. Yang kedua, menetapkan visi dan misi. Ya. Kemudian yang ketiga, melakukan survei. Yang keempat, mempersiapkan modal. Yang kelima, menentukan lokasi. Yang keenam, ciptakan keunikan. Yang terakhir adalah mentalitas. Nah, ini yang rumit. Semua di atas sampai bawah sudah ada, tapi mentalitasnya down.
ya tidak optimis, maka tidak menjadikan seorang wirausaha atau entrepreneur. Oke, sudah dicatat? Sudah? Langsung dulu. Ya nanti biar Anda tanya. Ya, terlalu lama ini kurang bagus. Berikutnya Bu. Oke. Menemukan ide bisnis yang tepat, langsung Bu. Ide bisnis, ya yang pertama, kalian bisa menduplikasi apa yang sudah ada. Namanya belajar boleh. Yang kedua, bisa menciptakan hal-hal yang baru, barang baru. Ya, kalau memang sudah kreatif dan inovatif. Yang ketiga, bisa memodifikasi, boleh. Ya, masakan-masakan dari chef-chef yang sudah terkenal kalian bisa modifikasi, meniru. Ya, namanya belajar tetap kita meniru. Walaupun meniru rasanya pun sama apa beda? Pasti beda. Ya, saya masak sayur asam, kalian juga masak sayur asam. Mungkin saja asamnya terlalu banyak atau terasinya terlalu banyak, maka akan kurang enak. Gitu ya. Beda tangan, beda hasil. Oke, berikutnya Bu. Oke, setelah mendapatkan ide, maka harus dibuat analisis. Harus diketahui idenya sudah benar-benar ide yang paling bagus atau belum. Oke. Analisis namanya analisis SWOT. Ya. Yang pertama, S-nya menentukan seberapa besar kekuatan produk yang sudah kalian buat. Ya. Yang kedua, W, menentukan apakah kelemahan usaha kalian. Ya, ini harus diketahui usaha kalian kenapa, apa yang kurang. Yang ketiga, O, menentukan seberapa besar peluang usaha produk yang bisa bersaing. Terakhir, T, menentukan siapa yang menjadi ancaman usaha kalian. Ya, kalau yang namanya S sama O itu adalah kekuatan dan keunggulan kalian. Tapi kalau W sama T-nya, kalian harus mencari kelemahan serta ancaman yang akan menggerogoti usaha kalian. Ini sangat berbahaya kali, ya. Maka yang W sama T itu harus dicari solusi, bukan mencari dukun. Tidak, ya. Biasanya kalau orang mencari dukun, penglaris, itu salah. Harus mencari solusi. Oke, berikutnya. Membuat nama perusahaan, ini juga penting. Lanjut Bu. Pertama, pendek, mudah dieja, enak dibaca, tidak ketinggalan zaman, ada hubungannya dengan barang, tidak menyinggung perasaan kelompok ataupun yang lainnya. Ya, ya usahakan nama itu bisa dikenal, pendek, bagus, enak, dan dihafal orang. Ya, misalnya kalian berjualan pisang, maka Sangki baca, ya, boleh Sangki. Nah itu, putranya Pak Jokowi, Sangki, ya, kita Sangki, boleh, tidak masalah. Berikutnya, lanjut Bu, terus, ya, terus Bu, terus semuanya Bu, biar semua, ya, terus. Nah, perusahaan itu perlu ada namanya nama bisnisnya tadi. Yang kedua, visi misi, tujuan usaha dan manfaat. Ini semua harus kalian tulis supaya nanti tahu saya membuat bisnis itu perlu ada visi misi, tujuan dan manfaatnya. Ya, manfaatnya. Ya, oke, berikutnya Bu. Waktunya mepet nih. Oke, aspek sumber daya. Ya, yaitu menyusun organisasi. Ya, walaupun kalian ingin cicilan usahanya, tapi kita buat organisasi. Ya, selanjutnya Bu. Nah, contohnya ini. Ya, yaitu ada manajer pemasaran, produksi, keuangan, administrasi. Ini adalah membahas mengenai fungsi-fungsi daripada organisasi tersebut.
supaya kalian tahu memahami bahwa bahwasanya organisasi itu untuk mendisiplinkan karyawan, gitu ya, tahu fungsi dan job kerjanya. Gitu. Berikutnya, Bu. Oke, aspek pemasaran. Nah, merancang strategi marketingnya. Gimana caranya? Begitu, Bu. Pertama adalah segmentation, targeting, posisi. Kok bentuknya segitu ya, Pak ya? Iya, bentuknya hanya kotak-kotak gitu. Maksudnya adalah segmentasi adalah mengelompokkan pasar. Pasar A, pasar B, pasar C. Tingkatannya, pasar A mungkin dari anak-anak saja, pasar B untuk orang tua, pasar C untuk dewasa remaja. Ya, target. Kita pilih target salah satu di antara beberapanya. Berikutnya, lalu dipilih posisinya. Ya, begitu ya strategi pemasaran. Berikutnya, Bu. Ya, ini posisinya istilah kita pilih salah satu. Berikutnya, Bu. Oke, contoh target marketing. Ya, pasar. Bisa anak-anak, ibu rumah tangga, mahasiswa, remaja, pria dewasa. Kemudian masyarakat, remaja putri, masyarakat perantau, pelaku lalu lintas, pengunjung, pria dewasa. Ini semuanya golongan masing-masing, fungsinya juga masing-masing dan mereka punya kebutuhan masing-masing. Ya, gitu. Di lapangan, di ruangan, di lokasi sekolah ataupun yang lainnya punya keinginan masing-masing. Kalian berjualan, ya, berjualan makanan berarti harus tahu ini untuk siapa? Untuk dewasa kah? Anak-anak kah? Orang tua kah? Ya, kalau orang tua berarti kalian harus tahu siapa orang tuanya. Berkolesterol kah? Berpenyakit gula kah? Atau yang lain? Ya, begitu. Ya, harus tahu. Karena konsumennya beda. Oke, berikutnya. Lanjut terus, Bu. Oke. Ya. Nah, strategi tadi sudah berurutan. Kita rangkum saja. Pertama adalah analisa pasar, kemudian lokasi usaha, promosi, terus di jeda istirahat. Ya. Kemudian yang keempat, dievaluasi. Yang kelima adalah memberi kepuasan pelanggan, kemudian membentuk tim reseller. Gitu, ya. Kenapa Pak ada istirahat? Betul, ada istirahatnya. Ya, kita harus tahu titik kelemahannya kita itu berjualan seperti apa. Kita evaluasi. Nanti kalau sudah dievaluasi, kita akan membuat kepuasan pelanggan, membuat pelanggan lebih puas lagi dan memilih kita, dagangan kita lebih laku. Berikutnya, ini pangsa pasarnya bisa lewat